Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai membahas bagaimana sejarah adzan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Adzan ini merupakan syiar Islam untuk memanggil umat Islam guna melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Dari sejarahnya, adzan disyariatkan pada 2 Hijriah. Artinya, 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pencetus adzan sendiri adalah Umar bin Khattab yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Awal mula munculnya adzan yang hingga saat ini dikumandangkan di seluruh penjuru dunia adalah dulu ketika umat Islam masih berjumlah sedikit, maka tidak sulit untuk mengumpulkan mereka guna melaksanakan sholat berjamaah. Tapi dengan bertambahnya umat Islam dan kesibukan yang beragam, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Untuk mencari solusi agar umat Islam dapat melaksanakan sholat tepat waktu, maka sebagian para sahabat kemudian memberikan saran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ingin menggunakan trompet seperti orang Yahudi untuk memanggil kaum muslim. Namun, beliau tidak menyukai trompet. Ada yang menyarankan untuk menyalakan api di tempat tinggi, sehingga mudah dilihat oleh orang-orang ataupun asapnya bisa dilihat dari kejauhan. Lalu, ada yang mengusulkan lonceng sebagai penanda tiba waktu sholat sebagaimana orang Nasrani. Untuk membuat lonceng itu, Umar diberi tugas untuk membeli kayu. Saat itu, dia sedang tidur di rumahnya. Setelah bangun dan tahu tentang rencana lonceng itu, ia berkata, "Jangan gunakan lonceng, tetapi untuk sholat, serukan azan." Umar tidak ingin bila Islam tercemar oleh berbagai budaya kaum kafir. Esoknya, Umar pergi menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan mimpinya. "Ya Rasulullah, semalam aku seperti bermimpi tentang laki-laki berpakaian hijau lewat di depanku membawa lonceng." Maka Umar bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dalam mimpi dia bertanya kepada laki-laki berpakaian hijau itu, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan kau jual?" Kemudian orang itu balik bertanya, "Memangnya ingin kau gunakan untuk apa?" "Sebagai panggilan sholat," jawab Umar radhiyallahu an. Orang itu bertanya lagi, "Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu?" Kemudian dia menyebutkan kepada Umar radhiyallahu an lafal azan. Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk menyerukan azan dengan lafal yang dikatakan Umar radhiyallahu an. Pada saat itu, Umar radhiyallahu an mendengar suara azan itu dari rumahnya. Dia keluar menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi yang mengutus Anda dengan sebenarnya, aku bermimpi seperti itu." Sejak saat itu, suara azan bergema di Madinah setiap hari 5 kali dan menjadi semacam penegasan bahwa kaum muslim kini telah unggul. Itulah sejarah dari azan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan mudah-mudahan menjadikan kita semakin semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.